bersama kelompok kami yang terdiri dari saya, Donata Dita Clara, saya Putri Dewi, saya Masih Idani, saya Aldianus, biasa dipanggil Aldi. Saya Belitana Rivaldo. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang praktikum ikatan kimia. Di sini percobaannya tentang ikatan kimia. Nah, pada percobaan di video ini, kita akan mempelajari sifat-sifat dari ikatan kovalen dan ionik, tapi dalam bentuk senyawa. Jadi percobaan di video ini adalah mempelajari sifat-sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen. Nah, percobaan pertama di sini yaitu membedakan senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Kita menentukan di mana senyawa elektrolit yang bisa menyalakan lampu, dan yang non-elektrolit itu nanti lampunya tidak akan menyala. Jadi bisa dibedakan nanti mana yang sifatnya konduktor dan non-konduktor. Setelah masing-masing larutan tadi dimasukkan ke dalam cup plastik, kemudian diuji dayakan listriknya menggunakan rangkaian alat seperti ini. Apakah lampunya menyala dan atau apakah ada gelembung gas di larutannya? Untuk percobaan pertama, kita masukkan terlebih dahulu 3 bahan seperti garam, baking soda, dan gula. Di sini kami lakukan percobaan pada larutan garam. redup. Dapat dilihat di larutannya terdapat gelembung gas dan lampunya menyala. Yang kedua di sini adalah larutan baking soda. Dapat dilihat lampunya menyala. Dan juga terdapat gelembung gas pada larutannya. Dan yang ketiga adalah larutan gula. Dapat dilihat lampunya tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung gas pada larutannya. Dan selanjutnya untuk percobaan kedua ini yaitu untuk membedakan senyawa kovalen polar dan non-polar. Bisa dilihat pada larutan ini yang ada pada bagian bawah adalah air, kemudian di atasnya ini minyak. Ketika kami aduk, kami homogenkan, ternyata antara air dan juga minyak tidak bisa bercampur. Ini ada dua fase yang dinamakan dengan dua fase terbentuk larutan dengan fase yang berbeda. Air fase pertama dan minyak fase kedua, jadi tidak tercampur. Ketika diaduk, larutannya sudah tercampur, jadi tidak ada fase yang berbeda pada larutan ini. Nah, jadi karena tidak ada fase yang berbeda, jadi hanya terbentuk satu fase saja. Larutan yang termasuk senyawa elektrolit kuat yaitu larutan baking soda, karena lampu larutannya menyala lebih kuat dan adanya gelembung-gelembung gas pada kedua tangkai kawat saat dimasukkan ke dalam larutannya, makanya dikatakan elektrolit kuat. Kalau larutan garam dikatakan elektrolit yang juga lumayan kuat karena lampunya juga menyala dan terdapat adanya gelembung gas pada larutannya. Sedangkan larutan gula dikatakan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik, lampu larutannya tidak menyala, dan juga tidak terdapat gelembung gas pada larutannya. Larutan yang termasuk senyawa non-polar yaitu larutan minyak, karena minyak adalah molekul yang hanya bisa bersatu dengan molekul polar lainnya, dan juga karena keduanya memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Larutan deterjen termasuk senyawa polar karena dan deterjen memiliki molekul yang sama sehingga bisa saling mengikat.